Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Ali. Saya akan melanjutkan presentasi modul 9 KP3, yaitu tentang pengendalian dan perlakuan audit terhadap aktivitas sistem pelaporan. Apa sih sistem pelaporan itu? Kita kembali kepada bab awal tadi yang sudah dijelaskan, oke? Sistem pelaporan yaitu dimulai dari pengumpulan bukti transaksi, kemudian pencocokan bukti transaksi dengan catatan yang sudah dibuat. Apabila diperlukan, akan dilakukan jurnal penyesuaian. Kemudian saldo update setiap akun akan diupdate, dan barulah Departemen Akuntansi akan memulai perencanaan pembuatan laporan keuangan dan membuat laporan manajerial guna untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Terdapat beberapa resiko dalam sistem pelaporan. Resiko yang pertama yaitu resiko yang kedua yaitu resiko yang ketiga yaitu baiklah, poin yang pertama yaitu kesalahan dalam proses update buku besar. Nah, kesalahan ini akan berpengaruh pada pembuatan keputusan yang tidak benar karena berdasarkan informasi yang salah dalam laporan kinerja keuangan. Nah, ada beberapa prosedur pengendalian untuk mengatasi kesalahan ini. Yang pertama dengan pengendalian edit input dan output, yaitu dengan cara melalui pemeriksaan validitas, ya. Yang kedua memeriksa saldo nol. Yang ketiga dengan cara uji kelengkapan. Kemudian prosedur pengendalian yang kedua yaitu laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Dalam laporan rekonsiliasi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu membuat neraca saldo. Cara yang kedua yaitu membandingkan saldo akun pengendali buku besar dengan saldo total buku besar pembantu terkait. Prosedur pengendalian yang ketiga yaitu pemeliharaan jejak audit. Nah, jejak audit memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menelusuri semua perubahan yang dibuat atas buku besar. Selanjutnya, resiko yang kedua, sistem pelaporan, yaitu akses tanpa otorisasi ke buku besar. Akses tanpa otorisasi ke buku besar dapat mengakibatkan kebocoran data kepada pihak lain atau kerusakan buku besar. Harusnya di sini ada otorisasi ataupun pihak yang bertanggung jawab atas akses ke buku besar. Seperti penggunaan username dan password itu digunakan untuk mengendalikan akses ke buku besar dan mendorong pemisahan tugas ataupun fungsi yang dapat dilakukan setiap pengguna. Contohnya, pegawai yang diberi wewenang untuk menyimpan dan melepaskan aset itu harus dicegah untuk memperbarui buku besar. Sementara manajemen hanya diberikan akses untuk membaca saja, karena apabila diberikan akses lain akan dikhawatirkan merubah isi buku besar tersebut sehingga terjadi kesalahan-kesalahan lain. Kesalahan yang ketiga atas sistem pelaporan yaitu kehilangan data buku besar. Kehilangan data buku besar akan mengakibatkan hilangnya data aktivitas keuangan secara umum. Kehilangan ini dapat disebabkan oleh gangguan yang dapat diprediksi maupun gangguan yang tidak dapat diprediksi. Contohnya, gangguan yang tidak dapat diprediksi adalah gangguan dari bencana alam. Sehingga oleh karena itu perusahaan diharuskan untuk menyediakan data cadangan ataupun backup data dan prosedur pemulihannya.
Nah, apabila terjadi bencana ini, perusahaan dapat mendownload lagi, dapat mengembalikan data yang hilang tersebut sehingga tidak kehilangan data. Resiko yang ketiga dapat teratasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada lebihnya, ambil saja buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator dan tutor. Bye.